Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ririn Mardiah Dwi Gusdi dengan NIM 2503501. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia. Nah, teman-teman, di sini saya akan memaparkan presentasi saya yaitu mengenai pendidikan berkualitas, yang dimana relevansinya adalah pendidikan kimia. Sebelum masuk ke inti pembahasan, mari kita kenali dulu apa itu latar belakang dari artikel ini. Pendidikan adalah salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, sampai sekarang, pemerataan dan mutu pendidikan di Indonesia masih menjadi masalah, terutama di daerah terpencil yang kekurangan fasilitas, tenaga pendidik, dan akses teknologi. Kondisi ini tentu memengaruhi kualitas pembelajaran yang diterima oleh siswa-siswi. Melalui SDGs, khususnya SDG 4, ditekankan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan merata. Hal ini sangat relevan dengan kondisi pendidikan di Indonesia yang masih menghadapi banyak ketimpangan. Sebagai mahasiswa pendidikan kimia, saya melihat bahwa kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam menyajikan pembelajaran yang menarik, bermakna, dan sesuai perkembangan zaman. Di bidang kimia sendiri, masalah seperti kurangnya laboratorium, media praktik, dan metode pembelajaran yang inovatif sering menjadi hambatan. Karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya bidang pendidikan kimia, agar proses belajar bisa berjalan lebih efektif dan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten. Tujuan pembentukan artikel ini yang pertama adalah menjelaskan pentingnya pendidikan berkualitas dalam mendukung pencapaian SDG 4. Yang kedua, menguraikan tantangan pendidikan di Indonesia, khususnya di bidang pendidikan kimia. Yang ketiga, mengidentifikasi bagaimana pendidikan kimia dapat mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Yang keempat, menelaah pendekatan dan strategi pembelajaran yang meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang kelima, memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai peran pendidikan dalam pembangunan berkelanjutan. Baik, di pembahasan utama ini kita akan membahas 6 poin. Yang pertama yang perlu dibahas adalah pendidikan berkualitas sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pendidikan berkualitas merupakan salah satu fokus utama dalam SDG 4 yang telah dijelaskan tadi, yaitu menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif, merata, dan bermutu bagi semua orang. Tujuan ini menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang mampu mendukung kemampuan besar seperti literasi, numerasi, dan pemahaman sains. Pendidikan yang baik menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong pembangunan nasional. Secara global, masih banyak negara yang menghadapi tantangan dalam pemerataan akses pendidikan. Menurut UNESCO, banyak peserta didik di negara yang berkembang belum mendapatkan layanan pendidikan yang memadai karena keterbatasan fasilitas, faktor ekonomi, dan distribusi tenaga pendidik yang tidak merata. Indonesia juga mengalami kondisi serupa. Hal ini terlihat dari hasil PISA pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan sains siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara OECD. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan masih perlu dilakukan secara berkelanjutan. Yang kedua adalah tantangan dalam mewujudkan pendidikan berkualitas di Indonesia. Dalam mewujudkan pendidikan yang benar-benar berkualitas, Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan akses antara pendidikan daerah kota dan desa. Sekolah-sekolah di daerah terpencil masih banyak yang kekurangan sarana, seperti ruang kelas yang layak, buku ajar, tenaga pendidik, bahkan akses internet. Kondisi seperti ini tentu berpengaruh langsung pada rendahnya kualitas pembelajaran yang diterima siswa. Selain itu, kompetensi guru juga menjadi faktor penting. Banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan berkelanjutan, terutama terkait penggunaan teknologi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pembelajaran sains, termasuk kimia, juga menghadapi hambatan karena minimnya fasilitas praktik. Banyak sekolah tidak bisa melakukan eksperimen secara optimal karena tidak memiliki laboratorium yang memadai. Di sisi lain, perkembangan teknologi menuntut sekolah untuk bisa beradaptasi. Namun, kenyataannya, masih banyak sekolah yang belum siap menerapkan pembelajaran digital akibat keterbatasan perangkat dan rendahnya literasi digital guru maupun siswa. Semua hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi sarana, prasarana, maupun kompetensi sumber daya manusia. Dan yang ketiga adalah peran pendidikan kimia dalam mendukung pendidikan berkualitas. Pendidikan kimia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Kimia tidak hanya membahas teori dan konsep, tetapi juga membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan keterampilan ilmiah yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pembelajaran kimia yang baik, siswa dapat memahami berbagai fenomena ilmiah yang membangun sikap ilmiah yang relevan dengan tuntutan abad ke-21. Sebagai mahasiswa pendidikan kimia dan calon pendidik, kita punya tanggung jawab untuk membuat pembelajaran kimia menjadi menarik dan efektif. Pembelajaran tidak boleh hanya berfokus pada hafalan konsep, tetapi harus melibatkan aktivitas seperti eksperimen, demonstrasi, dan penggunaan media yang tepat. Pendekatan seperti problem-based learning, inquiry-based learning, atau eksperimen sederhana dapat membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik. Selain itu, pendidikan kimia juga dapat mendukung inklusivitas dengan metode yang mudah disesuaikan, sehingga konsep-konsep yang abstrak bisa dipahami siswa secara lebih sederhana dan bermakna.
Yang keempat, integrasi teknologi dalam mendukung mutu pembelajaran kimia. Teknologi digital memberikan peluang besar dalam meningkatkan mutu pembelajaran kimia. Dengan adanya simulasi laboratorium virtual, video eksperimen, dan platform interaktif, guru bisa membantu siswa memahami konsep kimia yang sulit dengan cara yang lebih mudah. Di sekolah yang masih kekurangan fasilitas laboratorium, simulasi kimia juga bisa menjadi solusi karena memberikan pengalaman yang mirip dengan eksperimen nyata. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan laboratorium virtual dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Namun, pemanfaatan teknologi tetap membutuhkan literasi digital yang baik dari guru maupun siswa agar proses pembelajaran bisa berjalan efektif. Dan yang kelima yaitu adalah relevansi pendidikan kimia dalam pengembangan SDM berkualitas. Pendidikan kimia memiliki peran penting dalam membentuk sumber daya manusia yang tidak hanya memahami konsep ilmiah, tetapi juga memiliki keterampilan seperti berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, kreativitas, dan kerjasama. Melalui kegiatan praktikum dan proyek sains, siswa belajar memecahkan masalah secara ilmiah, sekaligus mengembangkan keterampilan yang sangat dibutuhkan di dunia kerja modern. Selain itu, pengetahuan kimia juga membantu siswa memahami isu-isu penting seperti lingkungan, kesehatan, dan energi, sehingga pendidikan kimia berkontribusi dalam membentuk generasi yang lebih sadar terhadap keberkelanjutan. Dan yang keenam adalah kontribusi SDG 4 dalam mendukung pembangunan nasional. SDG 4 memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional karena pendidikan yang berkualitas mampu mengurangi pengangguran, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing bangsa. Dengan kualitas pendidikan yang baik, Indonesia dapat menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang sains dan teknologi, termasuk dalam bidang kimia. Pendidikan kimia sendiri memberi kontribusi melalui penelitian, inovasi teknologi, dan penerapan ilmu kimia di berbagai sektor seperti industri, farmasi, energi, dan lingkungan. Karena itu, peningkatan kualitas pendidikan kimia menjadi langkah penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan hasil PISA pada tahun 2022, skor sains pelajar Indonesia adalah 383, masih di bawah rata-rata negara OECD. Hanya sekitar 34% siswa yang mencapai tingkat kompetensi dasar minimum di sains, dan hampir tidak ada siswa yang masuk kategori top performance. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak siswa belum mampu menguasai konsep sains secara mendalam. Di sisi lain, data menunjukkan bahwa pada tahun 2022, sekitar 18% siswa bersekolah di sekolah yang kekurangan guru, dan 13% diantaranya melaporkan bahwa guru tidak memiliki kompetensi optimal. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi mutu pembelajaran. Dengan data ini, jelas bahwa meskipun akses ke pendidikan makin meluas, kualitas literasi sains dan mutu belajar, termasuk di bidang kimia, masih perlu mendapatkan perhatian serius. Berdasarkan hasil pembahasan, ada beberapa saran yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya dalam pembelajaran kimia. Yang pertama, pemerintah perlu memperkuat pemerataan sarana pendidikan, terutama di daerah 3T, agar seluruh siswa mendapatkan akses belajar yang setara. Yang kedua, pendidik perlu terus meningkat kompetensi pedagogik dan literasi digital, sehingga mampu mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, lembaga pendidikan diharapkan menyediakan fasilitas pendukung seperti laboratorium dan akses internet yang memadai, agar kegiatan praktikum dan pembelajaran berbasis sains dapat berjalan lebih efektif. Keempat, mahasiswa pendidikan kimia sebagai calon guru perlu terus mengembangkan keterampilan ilmiah dan pedagogis, sehingga siap menjadi pendidik yang profesional dan inovatif. Terakhir, penelitian dan pengembangan media pembelajaran kimia perlu terus ditingkatkan agar tersedia lebih banyak sumber belajar yang menarik dan sesuai kebutuhan zaman. Kesimpulan, pendidikan berkualitas merupakan kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai SDG 4. Pendidikan yang inklusif, merata, dan relevan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa. Namun, berbagai tantangan masih dihadapi, seperti ketimpangan akses, keterbatasan fasilitas, kompetensi pendidik yang belum merata, serta pemanfaatan teknologi yang belum optimal. Dalam pendidikan kimia, peningkatan kualitas pembelajaran sangat penting, karena kimia berkontribusi besar dalam membentuk kemampuan berpikir ilmiah, pemecahan masalah, dan kesadaran lingkungan. Pembelajaran kimia yang bermutu perlu mengintegrasikan pendekatan kontekstual, kegiatan eksperimen, media inovatif, dan teknologi digital. Dengan demikian, pendidikan kimia dapat mendukung pengembangan keterampilan abad 21, serta memperkuat upaya pembangunan nasional dan pencapaian SDGs. Baik, sekian pemaparan presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatian. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.